dari Prodi S1 Pendidikan Sekolah Dasar NIM 2086206133 di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusain. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Silakan ketua dipimpin untuk berdoanya. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Nah, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir anak ibu? Siapa yang tidak hadir? Ayo, siapa yang tidak hadir? Oke, baik. Di sini ibu akan ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Bagus. Nah, untuk besok dan seterusnya anak-anak ibu harus hadirnya. Hai anak-anak, hari ini udah semangat belajarnya? Udah siap belajarnya? Nah, kalau udah siap belajarnya, udah semangat pun, kita akan memulai pembelajarannya. Kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, di sini judulnya yaitu organ manusia dan hewan. Nah, terlebih dahulu ibu akan menceritakan tentang cerita organ gerak manusia. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Nah, di manakah letaknya pada kalimat tersebut? Nah, letaknya pada kalimat pertama atau kalimat deduktif yang berbunyi salah satu ciri makhluk hidup akan bergerak. Nah, di paragraf pertama yaitu yang disebut dengan deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak pada manusia adalah tulang dan otot. Nah, nih ibu punya contoh nih. Ibu punya contoh, kelihatan enggak? Ibu punya contoh, tulang disebut sebagai nih, nak gambarnya tulang. Tulang disebut sebagai alat pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot, ini gambar otot. Sedangkan otot disebut sebagai alat aktif. Kenapa? Karena ia menggerakkan tulangnya. Nah, tulang itu berfungsi yang pertama sebagai tempat melekatnya otot. Seperti apa gambarnya? Nih, seperti ini. Nih. Nah, yang kedua yaitu sebagai melindungi organ dalam manusia. Nih, contohnya yang ini. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk rangka dalam tubuh nih. Rangka dalam tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Nih, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, di sini ibu mempunyai fungsi otot ya. Yang pertama yaitu menggerakkan tulang. Yang kedua yaitu mempertahankan postur dalam posisi tubuh. Yang keempat yaitu mengatur saluran sistem tubuh. Yang kelima itu mengatur suhu tubuh. Nah, otot dan atau daging yaitu dari inti sel otot sampai serabut otot menuju ke otot. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan itu ya. Organ gerak hewan. Yang pertama hewan vertebrata.
yang disebut dengan hewan bertulang belakang seperti sapi. Sapi itu yang jenis hewan mamalia. Dia bergerak menggunakan 4 kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua yaitu kelinci. Kelinci itu yang disebut jenis hewan mamalia yang bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang. Yang ketiga yaitu katak. Katak itu jenis hewan alperbrata yang bergeraknya dengan 2 kaki depan dan kaki belakang yang lebih panjang. Nah, hewan alperbrata yang disebut dengan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Seperti apakah contohnya? Contohnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu bergerak dengan sayapnya dan sayap itu sangatlah tipis. Jadi yang kedua yaitu ubur-ubur. Ubur itu bergerak dengan menggunakan tentakelnya yang berbeda dengan mulutnya. Baik, kesimpulan pada hari ini yang pertama yaitu gagasan utama atau ide pokok ini membahas suatu peragam dan juga alat gerak manusia dan alat gerak hewan.